Oke, hai, tes udah masuk ya. Hai, apa kabar semuanya soham-sohamku? Jumpa lagi dan balik lagi dengan Kekawati Agustina, masih di sini. Hai semuanya ya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya, membahas untuk gilirannya Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di Agustus 2024 ini ya. Yuk kita kepoin yuk untuk kamu ya, para Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini seperti apa ya. Yuk kita berdoa sebentar ya. Oke, ada Five of Wands ya. The Star. Oke. Ace of Wands. Oke. Nine of Amethyst. Seven of Chalice. Nature ya, in the dead ya, sorry, the devil ya, the devil. Page of Pentacles. Okay. Ten of Wands. Five of Pentacles. Okay. Four of Pentacles ya. Bottom of the decknya the Standing Stone ya, atau Bu, aku nggak video coba ganggu sih. Monggo. Oke, untuk kamu ya Sagittarius ya, di sini kamu terkoneksi sama energinya ya, atau berlink dengan seseorang yang berenergi dari di sini ada, kalau enggak ya ini cuma energinya aja yang menaungi kamu di bulan Agustus ini ya. Di sini kamu terkoneksi sama energinya dari fire sign ya. Earth sign, fire sign Leo, Sagittarius, Aries, earth sign Gemini, Libra, Aquarius, water sign Pisces, Cancer, Scorpio ya, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, 12 zodiak semuanya ada ya. Tapi yang paling terkuat di sini kamu terkoneksi sama energinya dari Aquarius, Capricorn, sama Libra ya. Justice ini ya, Standing Stone ini Justice ya. Tiba-tiba aku tadi langsung blank. Oke, gini ya. Untuk kamu Sagittarius, aku nangkep energinya gini sih.
tentang seseorang sih. Kamu sama si dia ini udah nggak lama nggak komunikasi, kalian udah LDR, ini bukan hanya LDR sih, udah lost komunikasi, kalian udah diem-dieman, nggak ada obrolan, ya mungkin ya lebih kayak permusuhan, ataupun ketemu pun ya kalian hanya seperti orang yang serasa segan untuk komunikasi gitu ya, ada rasa kayak, apa ya, kayak rasa sungkan gitu ya. Tapi, hati kalian itu satu sama lain, chemistry kalian masih sama-sama masih kuat. Sama-sama masih saling mencintai untuk kamu yang single ya, aku baca yang single dulu. Oke, di sini yang kutangkep ya, kutangkep ini, sepertinya dulu tuh dia pernah meninggalkan kamu ya, membandingkan kamu sama yang lain, mungkin pilihan lain yang lebih bagus, lebih oke dibanding kamu, tapi ternyata setelah dijalanin sama orang lain, ternyata ternyata berbeda sama kamu sama si dia ya. Dia hanya melihat mungkin hanya dari sisi visualnya ya, mungkin, dia tertarik sama cowok lain, sama cewek lain yang lebih ganteng, lebih oke, lebih cantik, lebih seksi ya, tapi faktanya secara ketulusan, secara hati, secara kebaikan, secara pendewasaan, lebih dewasa kamu, baik hati ke kamu ya, yang bisa mengerti dia, yang bisa merubah dia itu adalah kamu ya. Atau mungkin dia menomorduakan kamu ya, tidak memprioritaskan kamu itu karena dia lagi mengejar secara finansial, itu juga bisa. Mungkin dia pengen punya rumah, pengen beli mobil, atau dia terpaku atau lagi pengen dapetin jabatan yang lebih tinggi, itu juga bisa ya. Yang jelas dia kayak, apa ya, kamu tuh prioritas yang kesekian dibanding dari impian dan harapannya dia, ya. Oke, makin ke sini, serasanya tuh malah justru tertinggal jauh ya, malah justru kamu sekarang secara kemampuan, secara finansial, secara pekerjaan, atau mungkin secara kedudukan kamu lebih tinggi, lebih unggul dibanding dia. Ya, hidup kamu sekarang lebih bahagia, lebih baik daripada dia ya. Dan di sini ada rasa penyesalan ya, yang datang tuh penyesalan ya. Sekarang mungkin hidup kamu jauh lebih baik, lebih enjoy ya. Dia serasa menyesal ya, yang kutangkap itu ya. Di dalam hatinya dia itu berkonflik banget sih, berkonflik, dia ada rasa penyesalan, rasa, eee, sedih ya, dia pengen datang ke kamu, pengen minta maaf sama kamu, pengen ketemu sama kamu, dia pengen ngajak ngobrol sama kamu, tapi di sini dia urungkan, dia ketakutan karena, dia sudah terlalu dalam banget nyakitin perasaan kamu. Dan di sini the devil ya, the devil ini ada juga dia kayak egonya itu sempet ada, kadang egonya tinggi sih, dia kayak denial gitu, kayak, "Oh enggak, yang salah tuh kamu, bukan saya. Yang bikin hidup aku jadi berantakan itu kamu, bukan saya." Dia masih, apa ya, egonya masih tinggi gitu ya. Tapi makin ke sini ya, dia bertahan sama egonya, sama keegoisannya dia. Bukannya semakin membaik, dia malah semakin memperburuk keadaan. Dan sekarang dia pengen ngajak kamu rekonsiliasi, pengen ini ada as of one ya, dia udah mulai rencana pengen datang ke kamu, pengen melakukan suatu tindakan untuk menemui kamu ya, tapi dia belum berani. Dia sementara ini lagi ada Page of Pentacles, dia lagi, mmm, berpikir dulu ya, mengamati kamu dari jauh ya. Dia lagi mengorek informasi banget tentang kamu. Kamu secara hati kamu masih mencintai dia atau enggak, kamu masih mengharapkan dia kembali atau enggak, dia lagi mengorek informasi banget tentang kamu. Ya, meskipun berat ya. Di sini aku ngerasa mungkin di sini, si dia stalking media sosial kamu, dia tanya sama temen kamu, sama orang-orang terdekat kamu. Atau mungkin dia nyewa seseorang untuk deketin kamu, untuk menggali informasi tentang perasaannya kamu ke dia, gitu. Atau energinya ini bisa vice versa ya. Jadi dia harus butuh suatu keyakinan, dia butuh suatu, eee, kekuatan ya untuk datang ke kamu ya. Kalau dia udah yakin, ya nanti dia akan datang ke kamu. Kalau benar-benar udah yakin kamu masih untuk dia akan datang ke kamu untuk kembali sama kamu. Ya caranya konyol juga sih ya. Jadi kayak intinya ya, dia nggak mau pulang dengan tangan kosong, yang kutangkep itu sih, ya. Oke.
Kalau udah kamu yang udah single, udah double ya untuk couple, aku ngerasa gini sih, kayaknya kamu lelah ya bertahan dalam hubungan dalam rumah tangga kamu sama si pasangan ya. Kamu capek dengan sikapnya dia ya. Mungkin dia tidak pernah menghargai kamu, dia lebih fokus sama orang lain, dia fokus sama karirnya, fokus sama orang lain itu juga bisa. Dan di sini aku rasa kok kayak kamu tuh kayak selama ini bertahan sendirian di dalam rumah tangga itu kamu yang berjuang seorang diri ya. Kok pasangan itu nggak ada kontribusi dalam hubungan kalian ya. Dan aku ngerasa kok di sini gini sih, aku ngerasa kayak kamu tuh ada rasa lelah juga, ada rasa emosi juga sih, kayak kerasa bahwa pasangan kamu ini lebih memanfaatkan kamu, kayak kamu udah nggak ada unsur cinta sih yang kutangkap ya. Kamu ngerasa kayak kok kamu nggak merasakan kasih sayang, kamu nggak merasa dicintai layaknya seorang pasangan. Dan di sini aku rasa kamu ada pikiran sih pengen membawa hubungan kalian ini ke jenjang perceraian. Ke jenjang meja hijau sih, aku nggak tahu, tapi ini baru pemikiran kamu aja ya, kamu masih masih menimbang-nimbang ya, karena pertimbangan inilah, ya kamu pikir inilah ya, sampai kamu itu nggak bisa tidur, sampai kesehatan kamu sampai terganggu, ya makan saja kamu nggak merasa nggak nafsu gitu, karena ya kamu bingung, ini gimana gitu, sementara aku masih membutuhkan dia sebagai pasangan, aku masih menghargai komitmen bersama, tapi kok perlakuan dia kayak gini, ini aku harus melangkah kemana gitu ya. Oke, itu untuk Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini ya. Panas banget Bu, agak sedikit ngomongku agak sedikit kayak blank tadi. Duh, paling panasnya. Oke. Oke. Stay optimistic about your love life ya, tetap positif, tetap optimis sama dengan percintaanmu, kehidupan cintamu ya. Di sini kamu untuk selalu berpikir positif dan yakin bahwa keyakinan kamu ini akan membawa ke dalam hubungan relationship kamu yang lebih sehat lagi ya. Ya mungkin kamu ngerasa kok aku ketemu pasangan itu kok nggak pernah baik, kok selalu memanfaatkan, kok endingnya aku selalu di-ghosting, disakitin. Dan di sini kamu harus minta untuk berpikir positif dan yakin bahwa kamu pantas, kamu layak untuk mendapatkan cinta yang lebih baik, pasangan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi kayak kamu tuh belajar untuk yakin bahwa kamu tuh pantas untuk dicintai gitu ya. Belajar untuk meningkatkan energi vibrasi lah intinya. Oke. Oke. Aku buka satu-satu ya. Oke. Di sini ada keep an open mind ya, membuka pikiran kamu ya. Di sini mungkin soulmate kamu ya, atau seseorang yang berdealing sama kamu ini berbeda dari tipe kamu maupun ekspektasi kamu ya. Mungkin kamu akan ketemu orang baru juga bisa, atau mungkin seseorang yang lagi bermasalah ini mungkin bukan tipe kamu ya, itu juga bisa ya. Secara fisik, secara lain sebagainya, sikap dan sebagainya bukan tipe kamu, tapi secara hati entah kenapa kok kamu kayak ada rasa sengatan, ada rasa suka sama si dia ya. Dan di sini mungkin juga ada faktor anak juga yang ini menjadi hambatan kamu untuk melepas atau kamu
berusaha untuk bertahan dulu karena ada faktor anak. Atau ini juga bisa ya, kamu sama si dia ini kenal dari ketika kalian sama-sama masih kecil ya, mungkin dia teman SMP kamu, teman SMA kamu, teman kuliah itu juga bisa, dan dia mungkin orang yang setia tapi sifatnya, kelakuannya seperti masih kekanak-kanakan ya, masih childish gitu ya. Dan di sini ada this could be the one ya. Di sini ya, mungkin dia adalah the one-nya kamu ya, jodoh kamu. Dan mungkin dia akan sebentar lagi akan datang ke kamu, menemui kamu, mungkin dia akan sedikit menggoda, sedikit genit sama kamu. Dan di sini you deserve love ya, kamu layak untuk mendapatkan cinta, kamu berhak untuk menerima cinta yang lebih baik ya. Oke? Oke, di sini ada cabut. No peace, kok peace. No place like home ya. Oke, tidak ada tempat yang lebih indah selain rumah ya. Oke, angkanya 5 sama 0, dan di sini truth be told ya. Oke, kebenaran terungkap ya, copot sapu kayu. The fates ya, takdir. Oh, nasib, sorry. Ya, nasib ya. Aku kadang selalu kadang ketuker-tuker. Oke, di sini ada between word ya, di antara dunia, dan di sini ada all that glitter, semua tentang kiloan ya. Oke. Ya. Oke, di sini ya, yang kutangkap bahwa kamu tuh pesan dari semesta, dari wisdom kamu ya, wisdom soul-nya kamu, higher self kamu tuh ingin berpesan sama kamu adalah copot, saatnya kamu membersihkan luka-luka kamu, trauma-trauma kamu di masa lalu ya. Diminta kamu untuk berdamai ya, mau kamu nerima si dia lagi yang udah menyakiti kamu atau enggak, itu hak kamu, tapi yang terpenting adalah kamu harus belajar untuk melepaskan ya, legowo, merelakan segala sesuatu ya, setidaknya memaafkan diri kamu lah, itu yang harus kamu lakukan ya. Untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kamu tuh juga nggak harus selalu bisa ya mudah, tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, setidaknya kamu bisa merelakan bahwa kamu tuh ketika terjadi sesuatu masalah ini, kamu sedang tidak berdaya, sedang menghadapi masalah ini kamu nggak berdaya ya. Jadi di sini ya emang waktunya yang nggak tepat, dan yang namanya suatu ujian, suatu musibah itu datang memang untuk memberikan pembelajaran kita untuk belajar lebih dewasa lagi. Jadi kamu harus belajar untuk lebih dewasa, lebih bijaksana lah. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi lihatlah dari beberapa sisi. Gitu ya. Oke, kamu diminta untuk berdamai ya, melepas dan membersihkan semua luka-luka kamu di masa lalu ya. Ada angka 4 ya, 1 perlindungan dari semesta, dan 2 ya, angka release, pelepasan ya. Dan di sini ada no place like home, tidak ada tempat yang lebih indah selain rumah ya. Di sini mungkin kamu sama si dia ini adalah keluarga jiwa ya. Oke, kalian mungkin soulmate, ada yang twin flame itu juga bisa ya. Twin flame, soulmate itu nggak selalu indah-indah doang, banyak juga ujian, tantangannya, ya. Karena yang namanya tujuan soulmate sama twin flame datang ke sini tuh buat ketemu sama kamu, menjalin hubungan sama kamu, ya. Itu memang untuk memberikan kamu sebuah pembelajaran, kenaikan tingkat jiwa, ya. Kamu disekolahin gitu, ya. Oke, di sini ada truth be told ya, mungkin selama ini yang kamu pertanyakan ya, mungkin banyak rahasia yang dia sembunyikan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sedang kamu ingin ketahui ya, jawabannya kamu akan segera mendapatkannya secara
pelan-pelan jawaban akan berdatangan ke kamu ya. Oke, semesta, Tuhan, universe itu akan menunjukkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kamu ya. Di sini ada The Fates ya. Nasib ya, mungkin di sini kamu ada lingkaran yods ya, ada lingkaran nasib, ada lingkaran takdir yang harus kamu jalanin. Mungkin ini juga bisa dari karma past life, itu juga bisa untuk kamu yang percaya reinkarnasi ya. Dan di sini ada between world ya, sama. Ini ada lingkaran reinkarnasi ya. Mungkin kamu menghadapi tantangan, kehidupan yang kurang menyenangkan, ini adalah sebagai bukti untuk pembayaran utang karma, itu juga bisa ya. Oke, dan ini juga that glitters ya. Ini ada tentang suatu kilauan atau juga ini dia tidak jujur sama kamu ya, banyak yang dia rahasiain, tutup-tutupi dari hubungan kalian, itu juga bisa ya. Kamu merasa kayak tertipu, kamu merasa kayak si dia tuh kurang menghargai kamu, kurang menghargai komitmen, kurang menghargai hubungan, itu juga bisa ya. Sesuaikan aja situasi kamu saat ini ya, oke? Sekarang kita lihat ya. Oke, kalau si dia datang ke dalam kehidupan kamu, apa sih yang pengen dia ucapkan, dia katakan buat kamu ya, wahai Sagittarius ya. Oke, I'm bury myself in work to forget you ya. Ya, just being near your intoxicating ya. You and I we're too young ya. Oke. Suara kaki habis. I feel you even though we are apart ya. Oke. Dan di sini I want to tell you how I feel. I'm replay our conversation over and over ya. Oke, di sini ya. Di sini I'm bury myself in work to forget you ya. Aku menguburkan diriku sendiri ya dengan bekerja untuk melupakan kamu ya. Oke, di sini dia berusaha untuk fokus sama pekerjaannya, dia fokus sama karirnya, sama sekolahnya ya, untuk menghilangkan kamu dari pikirannya dia, untuk melupakan kamu sejenak, karena ya ini ada rasa kebersalahan dalam diri dia ya. Dia masih belum bisa ya, dia masih sakit, masih bingung, masih frustasi. Dia juga merasa bersalah ya atas perbuatannya dia ke kamu, dan dia juga belum bisa untuk melupakan kamu. Dia sebenarnya pengen bersama lagi sama kamu, pengen kembali sama kamu, tapi kayaknya kayak sulit gitu loh ya. Ya mungkin dia ada rasa penyesalan sih ya. Oke. Oke, dan di sini just being near to you is intoxicating ya, hanya di dekatmu, kamu itu memabukkan ya. Kamu tahu nggak kalau aku deket sama kamu, kamu itu secara tidak langsung kamu tuh selalu membuat aku jadi gila ya. Aku bener-bener kayak lupa segala-galanya bahwa kamu tuh sangat berarti, bahwa aku tuh bener-bener sangat mencintai kamu banget. Kalau ini jelas-jelas sih Mas sayang sama kamu sih. Cuma dia mungkin egonya terlalu tinggi, sama dia itu mungkin terlalu gengsian ya. Gengsi banget sih orang ini sih ya.
Oke, aku merasakan kamu ya. Oke, aku merasa dekat sama kamu meskipun kita itu berpisah ya. Ya mungkin gini sih, kalian itu terpisah dalam sorry, ini masih ini, sorry, kelewat, sorry. You and I were too young ya, di sini kamu dan aku di mana kita muda ya. Dia menyadari bahwa kita itu waktu itu masih muda, sama-sama masih muda, masa-masa masih labil, ego kita masih sama-sama tinggi dan kita tidak ada satu sama lain sama-sama mengalah. Kita terlalu menguatkan pendapat kita masing-masing dan inilah yang akhirnya membuat kita tuh jadi berantem, membuat kita tuh akhirnya cekcok gitu. Jadi kayak ya ya udah mungkin waktunya yang tidak tepat ya, menyadari kok. Dan di sini ada I feel you even though we are apart ya. Aku merasa meskipun kita berpisah, tapi aku dapat merasakan kamu. Aku dapat merasa dekat sama kamu ya. Merasa banget dia. Ya jauh di mata dekat di hati sih intinya gitu ya. Dia ngerasa setiap, dia bangun tidur, dia ngerasa kayak kehadiran kamu di sisinya dia, padahal kamu nggak ada di situ, mungkin dia sering ngimpi. Kalau ini jelas sih di sini ada udah bilang I feel you even though we are the apart ya, dan di sini ada nine two of Atemis ya, berarti jelas dia tuh selalu setiap malam tuh selalu ngimpiin kamu. Ya, kamu tuh selalu hadir dalam mimpinya dia, udah jelas ini dia kangen pas sampai ke bawah mimpi. Ya, sampai I'm bury myself in when you forget kan. Dia selalu ngimpiin kamu, ya. Dan di sini I want to tell you how I feel ya. Di sini aku ingin mengatakan ke kamu bagaimana perasaanku. Jadi dia sebenarnya pengen jujur sih, pengen datang ke kamu, pengen ngajak kamu rekonsiliasi, pengen ngomong heart to heart conversation ya. Dia tuh pengen atau redovos ya, dia pengen ketemu sama kamu, ngadakan suatu pertemuan, dia pengen jujur tentang perasaannya dia sama kamu. Tapi faktanya semakin berat, ya dia nggak bisa ya. Itu sih yang aku tanggap ya. Oke, aku sorry. Di sini ya, I replay our two conversation over and over ya. Jadi di sini aku mengulang ya pertemuan kita, komunikasian kita itu lebih dan lebih. Jadi kayak mungkin gini ya, aku ngerasa kok nangkepnya mungkin ada satu omongan atau kata-kata dia yang kasar menyakiti perasaan kamu itu juga bisa. Dan di sini kayak dia tuh kayak mengingat setiap perbuatan dia kasar sama kamu, ngomong kata-kata yang kurang mengenakan, dan di sini akhirnya dia tuh kayak merasa menyesal. Kayak kita itu lebih dan lebih ya. Jadi kayak setiap hari tuh ya Kak menyesali aku dulu pernah ngomong kasar sama kamu, aku dulu pernah menyakiti kamu lewat lidahku yang tajam ini. Jadi Kak di sini ya masih mengingat itu. Ya, kok aku jadi kayak orang kebingungan sih ini. Energinya ngerasa sih kayak orang yang kebingungan mau ngomong nggak bisa. Ya, mungkin perasaannya dia ke kamu gitu ya. Sampai salah terus ya. Oke, sekarang kita lihat yuk simfoni lagunya, perasaannya dia ke kamu dan kamu ke dia. Ini juga bisa vice versa ya, dia bisa kebolak-balik ya energinya ya. Oke, sesuaikan aja ya. Oke, udah jatuh dulu ini Sagittarius. Ini sih dia buat kamu dan ini kamu ke dia ya. Oke, jatuh sama-sama biru. Dalamnya juga sama-sama pink loh, biru dan pink. Mungkin kalian soulmate juga twin flame ya. Atau koneksi kalian tuh soulmate tapi sama seperti twin flame juga bisa ya. Oke. Lonely No More ya. Perasaannya dia tuh lagunya seperti Rob Thomas ya, Lonely No More, dia tidak sendiri. Ya, dia merasakan selalu kehadiran kamu. Mungkin dia di sini dia masih menganggap kamu tuh pacarnya dia, kekasihnya dia loh dalam lubuk hatinya dia. Kamu masih miliknya dia sih. Ini jelas banget ini. Atau energinya bisa vice versa ya. Mungkin akan ada sebentar lagi pertemuan antara kamu sama si dia ini mungkin. Ya. Oke.
Oh, untuk kamu ya, perasaannya kamu ke dia kok keluarnya pink semua ya. Untuk kamu ke dia ya, di sini ada Dikta dan Andina ya, tak mungkin melepasmu ya. Cari aja lagunya di Spotify atau Google atau aplikasi musik atau YouTube musik tuh juga banyak banget ya. Dikta dan Andina, tak mungkin ku melepaskanmu. Oh, tak mungkin ku melepasmu. Ya itu. Dan yang satunya Rob Thomas ya, Lonely No More ya, aku tidak sendiri. Ya. Ini kayak hubungan yang kembali lagi sih Rob Thomas ini lagunya kayak gini sih. Ini lagunya tentang apa ya, mantan terus ketemu lagi bersama lagi sih gitu ya. Ini lagu favoritku banget ini ya lagunya. Dan yang satunya ini Dikta dan Andina ini tak mungkin ku melepasmu ini kayak intinya gini loh, kayak tuh banyak saling mencintai tapi perbedaan kalian itu sangat banyak banget. Mungkin kalian bisa beda agama, beda ras, beda suku, beda literatur, keluarga. Ini yang membuat kalian tuh jadi galau ya. Untuk bertahan aja sangat berat banget, kalau melepas pun juga nggak bisa gitu. Mati segan hidup mati segan mati segan hidup pun juga tak mau gitu sih. Ya, yang kutangkap itu sih energinya. Oke, kita lihat inisial namanya ya untuk Sagittarius ya. Oh, banyak banget yang keluar. Oke, di sini ada Harry Potter, Yolanda, N, Nona, Edward, sorry. N-nya kuat ya, Nona. Di sini ada Alex, di sini atau ada yang namanya Hina. Kayak nama Korea ya, Hina. B, Bobby, Xavier. Ada B, Bobby lagi. Oh, Boy William. Ada W William. Ya, Boy William. Ada H, Harry Potter, Xavier, Olah. X-nya ada lagi ya, mantan Xavier, Queen, Evanta. Ada kakaknya juga kuat banget. Ada Zayn Malik, ada Donna, Ola lagi, ada Sandra. Oh, Sandranya kuat juga. Ada Luna Maya, ada Dedoni. Oh, ada P, Pongki Papa, ada G-Kerry. Banyak banget ini inisial namanya. Ada G-Kerry lagi, ada R, Romeo. Ya, itu inisial namanya ya. Bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan. Tapi ini nomornya dikit ya, banyak yang inisial nama ya. Biasanya beda-beda sih, kadang ada yang inisial namanya dikit, nomornya yang banyak. Ini nomornya dikit, nggak begitu banyak ya. Oke. Angkanya dikit ini.
Oke, 997. Oke. Ya, ini bisa ini bisa nomor rumah, tanggal, bulan, tahun lahir, dan ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama panggilan atau nama julukan atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia. Dan di sini ada pesan dari angka kembarnya ya. Belajar untuk menggunakan intuisi kamu ya, belajar untuk percaya sama diri kamu sendiri. Kamu berhenti dong, kamu cari validasi dari orang lain terus. Kan di sini kamu sering banget masih mentingin validasi orang lain, masih mentingin anggapan orang lain, kamu masih mendengarkan apa kata orang tua kamu, apa kata saudara kamu ya, yang tahu baik enggaknya itu kamu ya, yang tahu bahagianya kamu, baik buruknya diri kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi kamu berhenti hidup dengan bayang-bayang dari omongan orang lain. Ini kerasa banget aku energinya. Ini yang membuat kamu jadi sulit banget untuk berkembang. Kamu terjebak sama luka ya, pada akhirnya kamu sering nyalahin luka ini, padahal luka ini juga kadang bisa diciptakan dari diri kita sendiri gitu. Dan di sini juga ada kamu diminta untuk menyeimbangkan mind, body, and spirit kamu juga ya, kamu harus seimbang itu juga ya. Oke, dan jangan ragu untuk melangkah, jangan ragu untuk kamu bergerak, untuk kamu maju atau take action, mengambil keputusan setiap apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih ya, gitu ya. Jangan sampai intuisi kamu, ketekatan kamu ya, kemampuan kamu ini sampai tenggelam hanya karena omongan orang lain itu. Ya, PR-nya buat kamu ya, untuk Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini ya. Oke, thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada penyampaianku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan, dan bijaksana ya dalam menyikapi setiap readingan ini karena bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik ya, sesuaikan aja situasi kamu sama si dia saat ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih karena dukungan kamu sangat berarti banget buat aku. Dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku, keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya, oke? Dan aku juga akan ingatkan ya untuk bagi-bagi 7 giveaway untuk pencapaian 10.000 subscribe pun nanti. Ditunggu ya hadiahnya apa aja dan syaratnya apa aja, ditunggu aja ya. Oke, semoga kelimpahan, kebaikan, dan kebahagiaan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada ya. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching, next to my video. Thank you so much. Semua dadah. Ya, terima kasih. Dadah.